Oke. Baik, terima kasih kepada Saudari Nafila Yasmin yang sudah memberikan waktunya dan kesempatan untuk menjadi pembicara pada workshop di mana kita akan membuat catchment area. Baik, kepada Saudari Nafila Yasmin dipersilakan. Oke, suaranya kedengaran nggak? Kedengaran, Min? Oke, jadi sebelum kita menentukan luasan daerah dari catchment area atau daerah tangkapan hujan, sebelumnya kita harus tahu apa itu catchment area. Catchment area atau yang dapat kita sebut daerah tangkapan hujan itu adalah suatu luasan daerah yang apabila terjadi hujan, maka air hujan akan mengalir ke daerah yang elevasinya lebih rendah. Lalu, bagaimana kita menentukan luasan dari catchment area tersebut? Catchment area dapat kita tentukan dari titik-titik elevasi tertinggi dan elevasi terendah sehingga merupakan suatu poligon tertutup yang nantinya polanya akan disesuaikan dari topografinya itu sendiri. Nah, kenapa sih kita harus menentukan catchment area atau daerah tangkapan hujan? Catchment area sendiri itu berfungsi untuk dalam perhitungan debit limpasan. Jadi untuk kita mengetahui berapa debit limpasan yang masuk ke dalam pit kita atau ke suatu daerah yang ingin kita ketahui, maka kita harus mengetahui luasan daerah tersebut untuk nantinya kita dapat mencari tahu berapa debit limpasan yang masuk ke daerah kita. Nah, jadi langsung aja gimana ini dalam pembuatannya. Ya, langsung aja, Min. Oke, di sini ada contoh topografi dengan pitnya. Kita ingin membuat catchment area dari pit pit ini. Nah, caranya gimana sih? Kita harus tahu nih elevasi-elevasi dari topografi ini. Nah, kita munculin dulu elevasinya. Nah, ini kalau udah kita dapat membuat eh, kita dapat mengetahui titik-titik tertinggi. Kalau di sini ada 2,2, terus ke sini 3,2, lalu ke sini nih 8, 9, lalu di sini paling tinggi 12, turun 11, 10, lalu ke 4. Nah, di sini dia naik lagi ke daerah sini nih 16, lalu 15, 14, 13. Nah, nanti dari titik-titik tertinggi tersebut kita akan sambungkan menjadi poligon tertutup. Nah, coba ya, ini kan udah jadinya nih. Kita coba dari awal. Ini kita pakai, sebentar. Kita buat new layer dulu. Lalu kita buat pakai tools ini, create new point using the mouse. Nah, kita langsung aja membuat eh, line atau garis. Ininya kita bisa ganti ke line atau poin. Cuman ini pakainya no snap aja. Line aja deh. Jadi kita bisa langsung eh, nempel ke line topografinya gitu. Nah ini asal aja ya, maksudnya nggak terlalu detail banget. Yang penting tahu dalam penentuan konsep catchment areanya gitu. Ini ke 8, lalu kita ke 9. Nah ini kita dapat, kita langsung masukin ke 12, lalu ke 11, 10. Nah ini langsung ke 4. Nah ini kan dia di sini naik lagi nih. Di sini dia naik lagi, langsung aja ke titik tertinggi. Nah, lalu kita ke sini. Wait, wait. Nah, ini langsung aja ya, anggap aja. Ini kita langsung ke 16. 16 ini titik tertinggi kan, yang dimana nanti jika terjadi hujan, air dari 16 ini akan mengalir ke bawah, gitu kan. Akan mengalir ke pit kita.
Lalu kalau sudah ketiga, kelima, kedua, nah kita ketemu lagi ke titik awal kita, lalu kita close segmen, kita close segmen. Nah, kalau udah ini sudah membentuk suatu poligon tertutup. Bagaimana kita mengetahui luasan daerahnya? Ini kita bisa lihat di inquire ke segmen properties. Kita pencet aja. Nah, ini kita bisa lihat di horizontal areanya. Ini tuh dalam kilometer persegi. Berarti 590.522 kilometer persegi. Begitu pembuatan dari luasan daerah tangkapan hujan. Apalagi, Cek? Boleh nggak Saudara Yasmin menunjukkan contoh untuk peta catchment? Oh, iya, iya. Bisa. Ini kita bisa menunjukkan. Sebelumnya pakai ini aja ya. Pakai skripsi aku aja nggak apa-apa, Cek? Nggak apa-apa. Ya udah. Ini. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari peta catchment area. Eh, Nah, di sini nah, nggak kelihatan, Men. apa? Oh, iya, ya, sebentar. Lupa berbaginya. Udah kelihatan belum? Udah. Oke. Nah, ini contoh dari peta catchment area. Peta catchment area itu harus meliputi dari topografinya dan yang paling penting itu daerah aliran air hujannya nih. Nah, ini yang biru-biru ini merupakan aliran air yang dimana ini dapat kita tentukan atau kita dapatkan dari software Global Mapper. Lalu dari sini kita bisa lihat nih eh, dari suatu daerah ini, contohnya kan kalau di sini pit ini kita hanya membagi menjadi satu daerah tangkapan hujan kan. Nah, kalau di sini ini dalam satu pit terbagi menjadi 4 catchment area. Nah, itu kenapa? Nah, alasannya dikarenakan dalam satu pit itu dipisahkan oleh saluran terbuka. Nah, saluran terbuka itu apa sih? Saluran terbuka itu saluran untuk mengalirkan air ke daerah yang kita inginkan. Jadi, saluran terbuka itu diperlukan dalam pertambangan untuk drainasenya agar tidak terjadi genangan air pada jalan atau front tambang. Nah, kenapa ini dalam satu pit terbagi menjadi 4? Dikarenakan contohnya misalnya pada daerah sini sebenarnya di PDB 2, pit B panel 3, pit B panel 3 yang sama ini dapat menjadi satu daerah tangkapan hujan. Namun kenapa dibedakan? Karena pada sini ini ada saluran terbuka, lalu yang di sini ada saluran terbukanya, sehingga aliran air hujan yang masuk itu tidak masuk ke area yang sebelahnya. Jika misalnya daerah air hujan yang mengalir dari sini, ini tidak akan mengalir ke sini. Jadi tidak akan mengalir ke daerah IPD B2 dikarenakan adanya saluran terbuka tersebut. Bisa saja dalam penentuan ini di misalnya gitu kan di sini ada saluran terbukanya gitu. Nah, ini kita bisa menjadi dua dari saluran terbuka. Nah, misalnya apalagi ya? Oh iya, untuk eh, dimensinya dari saluran terbuka itu ada perhitungannya. Sebenarnya untuk apa sih kita menentukan dimensi? Nah, kita juga tidak bisa asal-asalan dalam membuat saluran terbuka dikarenakan saluran terbuka itu harus mencukupi eh, dan dapat menampung air limpasan yang sudah kita hitung sebelumnya. Jika kita membuat saluran terbuka dengan dimensi yang terlalu kecil, takutnya tidak dapat menampung debit limpasan yang akan masuk ke saluran terbuka tersebut dan nantinya akan meluap dan ujung-ujungnya akan menyebabkan genangan air sehingga kita harus menghitung trial and error bagaimana dimensi yang cocok dan cukup untuk menampung air limpasan yang masuk. Nah, itu semua ada perhitungannya dari penentuan lebar, lebar dasar, lebar permukaan, tinggi saluran, lalu
tinggi permukaannya. Nah, nanti itu akan ada perhitungannya untuk dapat memperhitungkan debit tampungan dari saluran terbuka tersebut. Nah, saluran terbuka juga terdapat banyak bentuknya. Ada bentuk eh, segitiga, ada bentuk trapesium, ada bentuk persegi. Nah, tetapi yang sering dipakai di daerah tambang itu adalah bentuk trapesium. Kenapa? Dikarenakan pada bentuk trapesium itu dapat mudah dilakukan maintenance dengan ekskavator dan ekskavator dapat dengan mudah membuat saluran terbuka dengan bentuk trapesium itu tersendiri. Karena saluran terbuka itu membutuhkan maintenance dengan ekskavator untuk mencegah terjadinya pendangkalan akibat sedimentasi seperti itu. Wah, lengkap sekali ya, Saudari Nafila. Apalagi ya kira-kira? Mungkin contoh di skripsi Saudari Nafila ada tentang saluran terbuka, gambarannya gitu. Oke, oke. Bentar ya. Nah, ini seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, saluran terbuka itu memiliki banyak bentuk ya. Ini ada bentuk rectangle, ada juga triangle, ada trapesium, dan lain-lain. Dan setiap bentuk itu memiliki rumusnya tersendiri untuk menentukan debit tampungannya. Lalu, contohnya yang sudah saya lakukan perhitungan. Nah, ini contoh di lapangannya ketika kita tahu bahwa saluran terbuka yang di daerah penelitian kita itu tidak dapat menampung, maka dilakukan perubahan dimensi, yaitu untuk apa? Untuk mengetahui apakah debit tampungan itu sudah cukup atau tidak. Ini langsung aja. Nah, ini contoh dari dimensi saluran terbuka bentuk trapesium. Nah, ini ada B, saluran lebar dasar, B besar lebar permukaan, lalu ada tingginya, ini tingginya lalu A ini panjang miring salurannya, F ini apa sih? F ini tinggi jagaan, ya ini kedalaman aliran. Nah, tinggi jagaan dan kedalaman aliran itu sebenarnya setiap perusahaan itu memiliki standarnya masing-masing. Nah, kalau ini yang saya terapkan itu tinggi jagaannya itu sebesar 25% dari total tinggi saluran. Sisanya itu merupakan kedalaman aliran. Nah, ini merupakan parameter-parameter yang harus kita hitung untuk mendapatkan debit tampungan saluran terbukanya. Nah, dari sebelumnya aktualnya itu lebar permukaannya hanya 2 meter dengan lebar dasar 1 dan tingginya hanya 0,5. Namun ternyata debit tampungannya hanya 1,23 meter kubik per second. Tetapi debit limpasan yang masuk sebesar 3,66 meter kubik per second. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa saluran terbuka ini itu tidak dapat menampung debit limpasan yang masuk dikarenakan debit limpasan yang masuk itu lebih besar dibandingkan debit tampungannya sehingga kita dapat melakukan rencana saluran terbuka dengan mengubah dimensinya menjadi lebih besar yang tadinya 2 menjadi 4,5 lalu lebar dasar dari 1 menjadi 3 tingginya menjadi 1,5. Nah, lalu kita dapat menghitung nih dengan menghitung koefisien kekasarannya, panjang salurannya. Nah, nanti kita dapat debit tampungan saluran terbuka yang baru dengan sebesar 25,78. Nah, hal ini kita dapat simpulkan nih bahwa saluran terbuka yang baru dapat menampung dikarenakan debit tampungannya lebih besar dengan debit limpasan yang masuk. Seperti itu. Baik, cukup lengkap ya, Saudari Nafila. Mungkin sudah cukup ya untuk Saudara Nafila. Baik, terima kasih atas penjelasannya mengenai catchment area dan saluran terbuka. Apabila rekan-rekan ingin bertanya lebih lanjut mengenai penyelenggaraan, bisa langsung bertanya melalui LinkedIn Nafila Yasmin ya. Mungkin sekian, terima kasih.